Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Musim, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Barat. Program Bahasa Totang ini merupakan salah satu sarana dalam memberi bimbingan keagamaan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat ini. Semoga kiranya program Bahasa Totang ini bisa diterima dan bermanfaat bagi masyarakat. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya Rahman Jamil, penyuluh agama Islam non-PNS Kecamatan Berangrea, Kabupaten Sumbawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Nurul Absar diceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan kondisi yang sakit. Kemudian beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Wahai Jibril, apakah engkau masih akan turun ke bumi setelah aku tiada?" Mendengar pertanyaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan santun malaikat Jibril alaihi salam menjawab, "Masih ya Rasulullah, aku masih akan turun ke bumi untuk mengambil 10 mutiara peninggalanmu." Mendengar jawaban Jibril, baginda Rasulullah kembali bertanya, "Apa 10 mutiara yang akan engkau ambil itu?" Kemudian malaikat Jibril menjelaskan satu persatu. Al-awwal arfa'ul barakah minal ard. Yang pertama, aku akan mengangkat keberkahan dari muka bumi. Barokah itu adalah ziyadatul khair, artinya bertambah kebaikan. Ketika barokah diangkat dari bumi, maka kemudian yang akan terjadi adalah hilang semua keberkahan yang ada. Hilang keberkahan pada rizki, sehingga orang mulai banyak mengeluh dari apa yang didapatkan dari hasil kerjanya. Padahal sesungguhnya ketika rezeki itu barokah, maka pasti akan mencukupi. Hilang barokah dari ilmu, sehingga banyak orang yang berilmu dengan gelar berderet-deret, tapi tidak dapat menambah ketawadhuannya, justru menambah ketakaburan, kesombongan, merasa diri paling benar. Ini karena keberkahan dari ilmunya telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutiara kedua yang akan diambil oleh malaikat Jibril, arfa'ul mahabba min qulubil khalq. Aku akan mengangkat rasa cinta dari hati manusia. Ketika mahabbah, rasa cinta pada diri manusia itu sudah diambil, maka jadilah manusia itu banyak yang saling memusuhi, saling curiga, saling menyalahkan. Antara suku ini dan suku itu, mereka saling berperang karena rasa cinta diambil dari hati manusia itu. Saudaraku sekalian, mutiara yang ketiga yang akan diambil oleh malaikat Jibril alaihissalam, arfa'u syafaqah min qulubil aqarib. Aku akan mengangkat kasih sayang dari hati keluarga-keluarga, kerabat-kerabat. Sehingga ketika kasih sayang ini diangkat dari para kerabat, maka kekeluargaan di antara mereka semakin menipis dan lama-kelamaan akan menjadi hilang.
Orang tua mencampakkan anaknya, anak menuntut orang tuanya, bahkan karena perkara-perkara sepele. Tidak jarang di antara mereka saling bunuh karena kasih sayang telah diangkat dari hati mereka. Mutiara keempat yang akan diangkat oleh malaikat Jibril alaihissalam, arfa'ul adl minal umar. Aku akan mengangkat keadilan dari hati para pemimpin. Ketika keadilan ini sudah diangkat dari hati pemimpin, maka terjadilah kemudian ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ketidakadilan di bidang ekonomi, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Fasilitas yang dibangun dengan biaya mahal, namun hanya dinikmati oleh segelintir orang. Ketimpangan di bidang politik, ketimpangan di bidang hukum, sehingga hukum diterapkan tidak seimbang, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kenapa? Karena keadilan telah diangkat, diambil dari hati para pemimpin. Mutiara yang kelima, kata malaikat Jibril, arfa'ul haya minan nisa. Aku akan mengangkat rasa malu pada wanita-wanita. Ketika rasa malu ini sudah diangkat, jadilah kemudian wanita-wanita itu tidak punya malu lagi mengumbar-umbar aurat di mata umum. Bahkan kemaksiatan mereka tidak malu lagi untuk disebar-sebarkan. Kenapa demikian? Karena rasa malu sudah diangkat dari hati mereka. Padahal sesungguhnya Rasulullah bersabda, al-haya'u minal iman. Rasa malu adalah sebagian dari iman. Ketika seseorang tidak punya lagi rasa malu, bisa jadi iman telah diangkat dari hati mereka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mutiara yang keenam, saudaraku, yang akan diangkat oleh malaikat Jibril alaihissalam, arfa'us sabra minal fuqara. Aku akan mengangkat kesabaran dari orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ketika kesabaran ini sudah diangkat dari hati mereka, jadilah mereka tidak bisa menerima ujian Allah dari kefakiran dan kemiskinan itu. Sehingga mereka dengan cara apapun berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka tidak berpikir apakah ini baik atau apakah itu buruk. Mereka tidak berpikir apakah ini halal atau haram. Bagi mereka, asalkan kebutuhan hidupku tercukupi, persetan dengan semuanya, karena kesabaran telah diangkat dari hati mereka. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, mutiara ketujuh yang akan diangkat oleh malaikat Jibril adalah arfa'ul wara' waz-zuhd minal ulama. Aku akan mengangkat sifat wara' dan zuhud dari para ulama. Wara' adalah sifat kehati-hatian dari barang yang syubhat, apalagi barang yang haram. Sementara zuhud adalah sifat tidak mementingkan dunia. Sehingga ketika sifat wara' dan zuhud ini diangkat dari para ulama, mereka tidak segan-segan berebut dunia tahta kekuasaan. Padahal Al-Quran telah mengingatkan bahwa ukuran ulama itu adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah ulama. Takutnya ulama itu adalah kepada Allah. Ulama tidak boleh takut tidak menjadi ini dan itu. Penting jika sifat zuhud dan wara' ini masih ada di dalam hati mereka para ulama kita. Saudaraku sekalian, mutiara ke-8 yang akan diangkat oleh malaikat Jibril, arfa'us syakha minal aghniya. Aku akan mengangkat sifat kedermawanan dari hati orang-orang kaya. Sehingga ketika kedermawanan ini diangkat dari hati orang kaya, maka mereka akan mengambil hartanya tanpa peduli siapa yang ada di sekitar mereka. Tanpa peduli ada orang yang memerlukan pertolongannya, bagi mereka tidak penting, karena dermawan sudah diangkat di hati orang-orang kaya itu. Mutiara ke-9, saudaraku, yang akan diangkat oleh malaikat Jibril, arfa'ul Qur'an. Aku akan mengangkat Al-Quran. Yang diangkat adalah ruhnya Al-Quran. Sehingga Al-Quran hanya menjadi sekedar tulisan yang dibaca tanpa ada makna, tanpa ada pengamalan, karena ruhnya sudah dicabut.
sehingga Al-Quran tidak lagi menjadi panduan hidup bagi seorang muslim. Suatu saat baginda Rasulullah SAW bersabda, "Sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismu, wa minal imani illa rasmu, wa minal qur'ani illa harfu," ila akhir. Kelak akan datang suatu zaman di mana tidak akan tersisa Islam kecuali hanya sekedar namanya saja. Tidak akan tersisa iman kecuali hanya sekedar tulisannya saja. Tidak akan tersisa dari Al-Quran kecuali hanya hurufnya saja. Artinya Al-Quran kelak tinggal nama. Kita mungkin beragama Islam, tapi masjid-masjid kita kosong. Al-Quran dibaca, tapi tidak ada makna, tidak ada pengamalan. Semoga kita dihindarkan dari zaman yang demikian ini. Saudaraku sekalian, mutiara yang terakhir, yang ke-10 yang akan diangkat oleh malaikat Jibril alaihissalam, arfa'ul iman. Aku akan mengangkat iman dari hati manusia. Inilah mutiara yang paling berharga dari 9 mutiara yang lain. Ketika mutiara ini sudah diangkat oleh malaikat Jibril alaihissalam, jadilah banyak orang di akhir hidupnya dalam keadaan kufur. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saudaraku sekalian yang dicintai karena Allah, 10 mutiara ini sangatlah berharga, sangatlah penting. Hendaklah kita menjaganya dengan sebaik-baiknya. Semoga kita tidak mengalami hal yang demikian. Bagaimanapun yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW itu pasti benar adanya. Apakah kita sudah merasakan zaman yang demikian ini? Maka semuanya kembali kepada kita. Kitalah yang bisa merasakan itu semua. Kitalah yang menentukan kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum